Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Oh jelas harus sehat dong. Balik lagi dengan aku Burhan USB Type-C KW. Gimana? Masih suka rebutan catokan sama pasangan? Hah, berarti kita sama. The Nun bercerita tentang asal-usul hantu paling fenomenal, Falak. Ya bisa dibilang film ini bukan debut karir Falak di dunia perfilman, tapi ya cukup menarik buat diikutin. Bagaimanakah keseremannya? Sebelum itu, aku mohon maaf dulu ya kalau nanti ada kesalahan penyebutan atau pengertian dalam suatu agama atau budaya. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus tali rem, matilah kita. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payu diaturi, alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1952 di sebuah kastil yang kini beralih fungsi menjadi biara. Di mana di situ terlihat dua orang biarawati bernama Victoria dan Christian. Mereka berdua berniat mengambil sebuah pusaka peninggalan dari masa lalu. Tidak dijelaskan seperti apa pusaka yang dimaksud, tapi mereka percaya bahwa pusaka tersebut dapat menyelamatkan mereka. Tanpa keraguan sedikit pun, Suster Christian membuka pintu ruangan tersebut untuk kemudian masuk ke dalamnya. Untuk pintunya sendiri kita sebut aja pintu hitam ya. Sedangkan Christian menunggu di luar sambil berdoa. Akan tetapi tak lama Suster Christian keluar. Sambil berlumuran darah, dia menyerahkan kunci ruangan tersebut. Kemudian mengatakan bahwa iblis yang terdapat di balik pintu hitam membutuhkan wadah untuk kabur. Dan meminta Victoria untuk melakukan sesuatu. Lalu yang terjadi... This evil needs a vessel to escape. You know what you must do. Come. It will come after you next. And not even God can save. Entah apa yang dimaksud, namun Victoria dengan cepat kabur dan memasuki sebuah kamar. Namun secara bersamaan, dari lorong gelap di belakangnya, dia sadar bahwa ada seonggok makhluk yang mengikutinya. Dan... Forgive me, Lord. Ya, dia adalah Falak. Sampai sini kita sudah dapat menarik sebuah kesimpulan. Untuk memulai karirnya di Conjuring Universe, iblis tersebut menggunakan jiwa dan tubuh Suster Christian sebagai wadah dan menjelma menjadi Falak. Dan inilah The Nun. Keesokan paginya, pria ini bernama Frenchy. Di mana Frenchy merupakan orang yang bertugas mengantar persediaan makan setiap minggunya untuk para biarawati di sana. Namun tiba-tiba dia menemukan jasad Victoria yang tergantung di depan kastil itu dan terdapat sebuah genangan darah yang masih sangat segar di bawah jasadnya. Oh God. Kabar tersebut pun terdengar hingga ke Vatikan, di mana pagi itu mereka menugaskan seorang pendeta bernama Brooke untuk menginvestigasi kasus tersebut dan ditemani seorang biarawati baru bernama Irene yang diperankan oleh mantan gebetan aku waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah itu mereka berdua pun menemui Frenchy untuk memintanya mengantarkannya ke kastil tersebut. Frenchy sempat menolak karena tempat tersebut sangat menakutkan, serta para penduduk menganggap bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang sangat terkutuk. Namun saat Irene yang memintanya, Frenchy pun mau menemani mereka ke kastil yang kita lihat di awal tadi. Karena lokasi kastilnya berada di tengah hutan, mereka pun harus menaiki sebuah delman dan berjalan kaki menyusuri hutan belantara. Hingga mereka sampai di kastil tersebut yang kondisinya nampak cukup menyeramkan. Terlihat begitu banyak salib tertancap di tanah. Tak banyak informasi mengenai kastil tersebut di desa. Tapi Frenchy tahu bahwa salib tersebut menahan roh jahat dari dalam kastil agar mereka tidak menyerang para penduduk. Ask me, these crosses that surround the abbey, it's an old and silly superstition. They keep the evil in, not out. Si bapak pun bertanya, apa kamu sudah menghubungi biarawati yang lain tentang mayat yang kau temukan? Frenchy menjawab, oh sudah pak, tapi nggak ada jawaban. Faktanya, selama 2 tahun Frenchy menjadi pengirim makanan ke sana, dia baru itulah pertama kali melihat biarawati di sana. Dan itu pun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian mereka pun memasuki sebuah ruangan pendingin, tempat di mana Frenchy menyimpan jasad Victoria. Tetapi saat di dalam, betapa terkejutnya Frenchy tatkala melihat bahwa si jasad dalam keadaan duduk.
Yang padahal sebelumnya ia meletakkan jasad tersebut dalam keadaan berbaring. Namun si bapak tetap berpikir positif. Ya mungkin aja Victoria capek rebahan melulu. Makanya dia duduk. Kemudian si bapak pun mengambil kunci di tangan jasadnya Victoria. Setelah itu mereka pun menguburnya secara layak. Setelah berdoa, perhatian Irene pun tertuju ke sebuah lonceng di atas makam lainnya. Si bapak pun menjelaskan bahwa itu sebuah tradisi dulu saat negara mereka diserang wabah. Karena mereka mengubur korban yang terkena wabah secara hidup-hidup. Dan mencegah agar mereka tidak salah kubur orang. Sehingga jika ada orang yang tidak terkena wabah dan dikubur, mereka dapat membunyikan lonceng tersebut dari dalam sebagai tanda bahwa mereka salah sasaran. I think being here is a mistake. Selesai dengan itu mereka pun berniat masuki biara tersebut. Namun mereka dikejutkan dengan darah Victoria yang masih dalam keadaan sangat segar. Yang padahal sudah lebih dari 1 minggu darah itu terdapat di sana. Namun si bapak masih tetap saja berpikir positif dan mengacuhkannya. Saat di dalam, Irene pun dikejutkan dengan seonggok makhluk berpenampilan serba hitam yang mengaku bahwa dia adalah suster kepala di sana. Karena nggak dijelasin siapa namanya, kita sebut aja si emak. Hello? Dengan nada yang berat, si emak meminta mereka untuk pergi dari sana. Namun si bapak mengacuhkannya dan memaksa untuk minta jawaban mengenai kematian Victoria. Si emak justru minta si bapak untuk datang besok pagi dan menginap di kamar tamu yang terdapat di biara tersebut. Karena malam ini di sana akan ada kegiatan keagamaan hingga pagi hari. Why are you here, Father? What is it you want? To inquire about the recent death in your convent. Are you the Reverend Mother? I am. Come back tomorrow, please. We are about to take out Vespers. Thank you. Frenchie sendiri mengantar mereka berdua hingga di kamarnya. Kemudian dia pergi dari sana. Sebenarnya Frenchie sendiri mengkhawatirkan keadaan mereka berdua. Selain mereka berdua bukan muhrim, Frenchie sadar bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang sangat terkutuk. We'll be fine, son. Come back in a few days. Better to roast in here, Father. I imagine you don't want to be caught on those roads with nightfall. Yes, Father. That should give us enough time to get what we need. Ditemani lampu semprongnya, Frenchie berjalan menelusuri hutan belantara. Namun tak lama, dia dikejutkan dengan seonggok makhluk yang menyerupai suster membawa tali bekas Victoria bunuh diri. Karena penasaran, lantas dia pun mengikutinya. Tapi tiba-tiba... Hello? Hey! Karena panik, Frenchie pun langsung lari dan duduk di antara salib-salib di sana. Kemudian dia pun mencabut salah satu salib untuk pertahanan dirinya. I'll take. Sementara itu di lain sisi, Irene bercerita bahwa dirinya sejak kecil memiliki sebuah indera keenam, di mana Irene dapat melihat sedikit penglihatan tentang masa depan. Tetapi dari sekian banyak penglihatan yang ia lihat, ada satu kalimat yang sangat ia ingat, yaitu Maria menunjukkan jalannya. Mary points the way. Si bapak pun seketika mengingat tentang masa lalunya, di mana si bapak dulu pernah melakukan pengusiran setan terhadap seorang anak kecil yang kesurupan, yang bernama Daniel. Yang mana saat itu gereja menganggap bahwa tugas si bapak berhasil. Namun faktanya si bapak gagal karena setelah pengusiran Daniel tewas akibat menderita begitu banyak luka di tubuhnya. Dan hingga detik ini si bapak masih merasa bersalah atas kematian Daniel. They believe the evil was cast out. What is it, Father? Help me, Father! Of the heavenly armies. Behold the birth of the Lord! He died days later. I'm so sorry. Saat tidur, si bapak pun dikejutkan dengan sebuah suara dari luar. Dan saat didekati, ternyata si bapak mendapati seorang anak kecil. Namun ketika didekati, si bocah justru pergi.
Karena penasaran, si bapak pun terus mengikutinya. Sampai akhirnya di kuburan, si bapak pun berhasil melihat si bocah. Yang ternyata itu adalah iblis yang menyamar menjadi Daniel. Lalu yang terjadi... Daniel. Si bapak terpental dan terkubur di dalam makam. Tak hanya itu, di batu nisannya terukir lengkap nama si bapak. Sementara itu, Irene yang sedang tertidur pun tiba-tiba terbangun. Karena nggak bisa tidur lagi, dia pun jalan-jalan berkeliling biara menggunakan sebuah lampu semprong. Hingga sampailah dia di sebuah ruangan, di mana di situ dia melihat para biarawati yang lagi berdoa sangat khusyuk. Namun tiba-tiba... Secara bersamaan, si bapak pun masih berjibaku meminta tolong. Dengan terus-menerus membunyikan lonceng dan berteriak sekuat-kuatnya. Dan saat Irene berada di luar, menggunakan indera keenamnya, dia dapat mendeteksi bahwa si bapak sedang dalam bahaya. Sister Irene! Saat di kuburan, Irene pun kembali mendapatkan masalah. Tatkala seluruh lonceng di makam tersebut berbunyi, sehingga ia tidak tahu yang mana lonceng milik si bapak. Irene pun kembali menggunakan indera keenamnya untuk mendeteksi yang mana lonceng si bapak. Alhasil, ia pun berhasil mengetahuinya dan langsung menggali makam tersebut menggunakan skop yang Frenchie tinggalkan. Thank you. Sementara Irene menggali kuburannya, si bapak sendiri berjibaku dengan cengkraman tangan dari belakangnya. Dan... Saat di atas, si bapak pun melihat ada 2 buku di dalam kuburan tersebut. Lalu, si bapak pun membawanya. Will help shine a light on our answer. There's a powerful evil presence in this place. Keesokan paginya, mereka berdua pun memenuhi janjinya pada si emak untuk menemuinya. Namun betapa terkejutnya mereka tatkala melihat darah Victoria di pintu masuk terlihat semakin banyak dan semakin segar. There's more of it. Another puzzle. How's that possible? Sebenarnya si bapak sendiri sadar bahwa keberadaan mereka tidak diinginkan oleh orang-orang di sana. Namun karena dia sudah terlanjur masuk ke dalam kasus tersebut, maka dia harus menyelesaikannya secara tuntas. Kemudian si bapak memberikan kunci pintu hitam pada Irene dan memintanya memeriksa langsung ke dalamnya. Si bapak sendiri berusaha menyelidiki apa yang terdapat di dalam buku yang dia temukan di kuburan sebelumnya. Bait demi bait dia baca hingga menemukan satu nama, yaitu Valak. That was its name. The profane. The defiler. Valak. Adegan pun beralih ke Frenchie, di mana di sana Frenchie yang masih menenteng salibnya, dia diberitahu temannya agar segera menjemput Irene dan si bapak. Karena jika tidak, maka Frenchie akan menemukan mayat lagi. Seperti Frenchie menemukan mayat Victoria. I believe you're about to discover 2 more. Balik lagi ke Irene, di mana Irene masuki sebuah ruangan, di mana di situ ada seorang suster yang sedang berdoa sangat khusyuk. Namun saat Irene hendak menegurnya, Irene dihentikan oleh suster lainnya yang bernama Oana. Ini orangnya. The sisters praying shifts to maintain a constant vigil. We mustn't stop praying, even for a second. Setelah itu, Irene pun bertanya tentang sejarah biara tersebut, di mana Oana menjelaskan bahwa biara tersebut dibangun oleh orang yang bernama Duk Senkarta, yang mana dulunya tempat tersebut merupakan kastil atau istana miliknya. Namun karena dia memiliki sebuah ambisi yang aneh, dia menulis sebuah buku atau naskah tentang sihir
dan ritual untuk membuka gerbang neraka agar dia bisa memanggil iblis keluar dari sana. Tetapi tindakan Duke pun diketahui oleh gereja dan menghentikan tindakannya tersebut. Namun sayangnya gerbang neraka sudah terlanjur terbuka. Sang pastor pun menyegel kembali gerbang tersebut dengan sebuah pusaka yang mengandung darah Kristus. Dan untuk mensucikan tempat tersebut, mereka pun menjadikan tempat tersebut menjadi biara. Dan setiap harinya para biarawati secara bergantian berdoa tanpa henti walaupun sedetik untuk menahan iblis jahat yang berusaha menembus gerbang neraka. Akan tetapi, suatu hari terjadi sebuah perang, dan kastil tersebut digempur oleh beberapa roket, yang menyebabkan terbuka gerbang neraka lainnya di kastil tersebut. Sampai sini bisa disimpulkan bahwa pintu hitam merupakan gerbang neraka lainnya yang Ohana maksud. Namun sebelum Ohana menjelaskannya lebih dalam, percakapan mereka pun terhenti. Tatkala suster lainnya meminta Ohana untuk berdoa, dan meminta Iren untuk menunggu hingga esok pagi, di kamar yang sudah disediakan. Good night, sister. Balik lagi ke si bapak, di mana si bapak tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran si emak. Si bapak pun bertanya tentang kunci yang dia temukan dan untuk membuka apa kunci tersebut. Namun si emak justru mengatakan bahwa mereka sudah terlambat dan Iren sudah tersesat. It's too late, Father. Kembali ke Iren, di mana Iren dikejutkan dengan seonggok makhluk hitam yang sedang duduk di kamarnya. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Tapi tiba-tiba... God save you. Kemudian Iren pun keluar dan menelusuri jalan yang berada di hadapannya. Sampai akhirnya, dia sampai di sebuah lorong sempit yang dipenuhi begitu banyak salib. Hingga Iren kembali dikejutkan dengan Valak yang berada tepat di hadapannya. Dan tiba-tiba, Valak seolah menghisapnya, serta memaksanya masuk ke dalam pintu hitam. Tapi tiba-tiba melulu. Alhamdulillahnya, Iren ditarik oleh Ohana dan memintanya untuk segera berkemas serta mengajaknya berdoa di kapel. Namun saat di kapel, Iren hanya menemukan seorang suster beserta mayat yang ditutupi kain di sebelahnya. Karena penasaran, Iren pun membukanya. Sister Ohana. Betapa terkejutnya Iren bahwa mayat tersebut adalah Ohana yang terlihat baru saja meninggal. Tak hanya itu, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan kedatangan begitu banyak suster. Dan salah satu dari mereka meminta Iren agar berdoa dan jangan memperdulikan apapun yang dia lihat serta dia dengar. Dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Dan sementara itu di lain sisi si bapak melihat si emak ternyata kembali berdiri dan menghilang. Karena penasaran si bapak pun mengikutinya. Sampai akhirnya si bapak bertemu dengan Valak yang menyamar menjadi Daniel. Dan terus. I'm sorry. Nadia. Setelah itu, si bapak pun menuju ruang penyimpanan, di mana si bapak kembali dikejutkan dengan penampakan sesosok makhluk dari sebuah sumur yang membeku. Tapi tiba-tiba... Frenchie. Thought you could use some help. Alhamdulillahnya Frenchie datang tepat pada waktunya. Balik lagi ke Iren. Bait demi bait doa terus Iren lantunkan. Tetapi ada sesuatu yang tak terlihat mengoyak baju Iren dari belakang dan melukai punggungnya hingga berbentuk gambar bintang. No, Tati. Ave Maria! Grazie! Ora pro nobis peccatoribus! Akan tetapi tiba-tiba si bapak dan Frenchie datang dan bertanya, "Say, kamu ngapain di sini?" Iren menjawab, "Oh, aku lagi doa bareng Suster Chin."
Namun faktanya, setelah Irene berbalik badan, dia dikejutkan bahwa ruangan tersebut kosong melompong dan hanya menyisakan mayat Suster Oana yang ditutupi sebuah kain putih. Kemudian saat Irene buka penutup kainnya, betapa terkejutnya Irene mengetahui bahwa keadaan jasad Oana sudah mengering, yang padahal sebelumnya jasad tersebut nampak baru saja meninggal dunia. Lalu tiba-tiba, Oh, Father. menggunakan air suci serta sebuah salib, si bapak mengalahkan si iblis. Sampai-sampai salib yang digunakan si bapak pun hingga mengeluarkan api. Dan Father, what do we do? The Father Almighty! setelah itu Irene pun menyimpulkan bahwa Suster Victoria bukan hanya sekedar bunuh diri, melainkan dia berkorban agar jiwanya tidak diambil oleh Valak. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menyegel kembali gerbang neraka, agar mereka dapat meninggalkan tempat tersebut. Namun masalahnya, mereka memerlukan pusaka darah Kristus untuk menyegel gerbang neraka. Sedangkan mereka tidak mengetahui di mana pusaka tersebut disimpan. Sebelum itu, Irene pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengucap sumpah biarawatinya dulu. Karena dia merasa bahwa penglihatannya selama ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. And might be brought to perfection. I earnestly commend you to God. Amen. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, hingga saat di ujung lorong terdapat sebuah patung Maria. Dan ketika dia melihat pantulan cahaya yang dihasilkan patung tersebut, Irene kini mengerti tentang penglihatannya, tentang perkataan. Maria menunjukkan jalannya. Mary points the way. Kemudian Irene pun mencoba memasukkan kunci di tempat tersebut. Lalu yang terjadi... The blood of Christ. Setelah mendapatkan pusaka tersebut, mereka pun segera masuk ke dalam pintu hitam. Namun saat di dalam, Frenchy mendengar sebuah suara aneh. Karena penasaran, ia pun menghampirinya. Dan... di lain sisi, Irene merasa bahwa dirinya terdengar sebuah bisikan. Dan saat dia berbalik, tiba-tiba... kemudian Irene pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun betapa terkejutnya Irene ketika melihat lilin di sekelilingnya hidup dengan sendirinya. Dan dia berdiri tepat di atas sebuah gambar bintang. Lalu yang terjadi... tak hanya Irene, si bapak pun dicegat oleh segerombolan iblis yang menyamar menjadi biarawati. Dan... Frenchy sendiri akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat di mana Irene dicegat. Secara perlahan, dia pun mendekati mereka, berusaha mencari Irene. Tapi tiba-tiba, mereka pun berjalan, dan diperlihatkan Irene yang tengah melayang. Namun saat Frenchy membuka penutup kepalanya, tiba-tiba... anjir, tiba-tiba melulu. Iya, Irene dalam pengaruh Valak berniat membunuh Frenchy menggunakan shotgunnya. Dengan cepat, Frenchy mengambil darah Kristus di kalung Irene. Dan... You should have kept running when you had the chance. Yes, you failed everyone in your life. ya, dapat dipastikan bahwa Valak berniat mengambil jiwa Frenchy dan menggerogotinya dari dalam. Si bapak sendiri masih direpotkan oleh Daniel yang sedari tadi menyerangnya, hingga melukai si bapak tepat di matanya.
Iren yang baru naik ke permukaan air, betapa terkejutnya dia bahwa di hadapannya terdapat iblis yang paling fenomenal di masanya, yang tiada lain tiada bukan Valak. Valak yang berniat membunuh Iren, dia mencekik hingga Iren kehabisan nafas. Namun tanpa Valak sadari, Iren sudah memasukkan darah Kristus ke dalam mulutnya. Hingga saat Valak mengangkatnya, Iren pun menyemburkan darah Kristus tersebut ke arahnya. Dan ya, seketika lubang neraka terbuka dan menghisap seluruh air di sana, termasuk Valak itu sendiri. Alhamdulillahnya, Frenchie langsung bawa Iren keluar dari sana dan memberi nafas buatan untuknya. Saat sadar, Iren pun bertanya tentang nama asli Frenchie dan begitu berterima kasih kepadanya. What's your real name? Maurice. Thank you for saving my life, Maurice. Welcome. Ketika semuanya berakhir, mereka bertiga memutuskan kembali ke desa dan menyempatkan berdoa untuk biara tersebut. Saat di atas delman, tanpa Frenchie sadari, di tengkuknya muncul salib terbalik. Dan dapat dipastikan bahwa sebagian dari Valak masih bersarang dalam dirinya untuk memuluskan karirnya Valak di Conjuring Universe. Dan di akhir film diperlihatkan, 20 tahun kemudian, Ed dan Lauren dalam seminar terbukanya menjelaskan tentang kasus Frenchie yang mereka tangani. Oppression and possession. Friends called him Frenchie. He was a French-Canadian farmer, which brings me to the 3 stages of demonic activity. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, gimana ya? Ini mah pendapat aku pribadi ya. Sumpah agak kecewa sih nontonnya. Apalagi waktu itu aku nontonnya di bioskop. Waktu pembukaan film sih emang bikin orang penasaran banget. Apa yang terdapat di balik pintu hitam itu. Sampai-sampai ditulis Tuhan berakhir di sini. Tapi pas mereka bertiga masuk ke dalam biaranya itu, justru kesannya malah kayak film petualangan misteri, bukan film horor. Terlebih lagi, jump scare-nya nggak ada sama sekali yang bikin aku kaget. Beneran ini mah. Malahan, aku lebih tertarik sama kisahnya si Frenchie. Karena di akhir film, dia dirukiat sama Ed dan Lauren. Nah, mungkin ini mah ya, cerita Frenchie nanti bakal lebih menarik ketimbang si Valak ini. Ya udah segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. I love you.